Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Lalu, bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Mari kita cari tahu. Salah satu pahlawan yaitu Pangeran Diponegoro. Berikut ini adalah kisah perjuangannya. Simak baik-baik ya. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Nah, anak-anak, tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan Pangeran Diponegoro ya. Di antaranya sebagai berikut. Siapakah nama asli Pangeran Diponegoro? Di manakah tempat dan tanggal lahir Pangeran Diponegoro? Bagaimana awal mula terjadinya Perang Diponegoro? Berapa lama Perang Diponegoro berlangsung? Kapan Perang Diponegoro terjadi dan bertempat di pulau mana? Itulah beberapa pertanyaan yang dapat diajukan tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Kalian bisa mencari informasi-informasi terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro dilahirkan pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Ia adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III. Semasa kecil, Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Meskipun Pangeran Diponegoro putra seorang raja, ia menolak hidup di dalam keraton. Ia tinggal di desa Tegalrejo. Pangeran Diponegoro terkenal sebagai pahlawan nasional karena memimpin Perang Diponegoro. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Perang tersebut bertujuan melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang itu memakan banyak korban jiwa. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan perjuangan yang anti penjajah. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi dan kemerosotan moral. Kesulitan itulah yang membuat Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Banyak sikap Pangeran Diponegoro yang pantas diteladani. Pangeran Diponegoro terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Pangeran Diponegoro selalu mengutamakan ketakwaan dan ketaatan menjalankan perintah agama. Beliau selalu mengutamakan kejujuran. Pangeran Diponegoro mengutamakan sikap berani dalam melawan penjajah. Nah, anak-anak, itulah kisah dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Kalian bisa meneladani sikap dari perjuangan beliau ya. Sekarang silahkan kalian tuliskan informasi penting terkait Pangeran Diponegoro. Nama tokoh yaitu Pangeran Diponegoro. Perilaku yang pantas ditiru adalah berani dan pantang menyerah. Kemudian perjuangan yang dilakukan yaitu perang melawan penjajah. Dan daerah asalnya yaitu dari Yogyakarta.
Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat Sadumuk Batuk, Sanyari Bumi Ditohi Tekan Pati. Artinya dari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena disertai dengan memelopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Yaitu sikap berani dan sikap pantang menyerah. Pertanyaan kedua, apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya ya. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat Pangeran Diponegoro dapat diterapkan, misalnya dalam memimpin warga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan? Tuliskan pengalaman kalian bekerja sama yang pernah kalian lakukan. Ya, pernah. Pengalamanku bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama, suku, dan ras itu sangat menyenangkan, sebab kita bisa mencapai tujuan bersama dan saling menghormati satu sama lainnya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pagi ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.